Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kristanti, NIM 1902102042060. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas C Universitas Negeri Jember. Baik, di sini saya akan melakukan uji coba praktikum IPA yang berjudul tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Adapun juga tujuan-tujuannya, yaitu yang pertama, bagaimana kita mengetahui cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif, yaitu mencangkok. Lalu yang kedua, mengetahui cara-cara perkembangan pada tumbuhan generatif, yaitu pada tumbuhan biji kacang hijau. Lalu yang ketiga, mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut. Baik, di sini saya akan melakukan uji coba praktikum IPA yang berjudul tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Adapun juga tujuan-tujuannya, yaitu yang pertama, bagaimana kita mengetahui cara perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif, yaitu dengan cara mencangkok. Lalu yang kedua, mengetahui bagaimana cara-cara perkembangan tumbuhan generatif, yaitu pada tanaman tumbuhan pada biji kacang hijau. Lalu yang ketiga, mengetahui bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada percobaan yang pertama kali ini, saya akan mencangkok dan mengambil objek tumbuhan atau tanaman yang berbuah, yaitu saya mengambil salah satu objek, yaitu pohon nangka. Sebelum mencangkok, kita dapat mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu yang pertama, ada bubuk kandang dan tanah secukupnya. Lalu air secukupnya, tali rafia, plastik, dan satu buah pisau. Lalu adapun percobaan pertama dan langkah percobaan yang pertama, yaitu menyiapkan bahan ataupun barang-barang yang sudah ditentukan dan tersedia. Baik, di sini saya akan mencampurkan bubuk kandang dan tanah. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Baik, pohon yang akan saya gunakan untuk mencangkok yaitu tanaman berbuah, yaitu pohon nangka. Adapun juga percobaan yang pertama dan langkah-langkah kerja yang sebelumnya. Pada langkah kerja yang pertama, yaitu menyiapkan barang yang sudah disediakan atau ditentukan. Lalu yang kedua, langkah-langkah yang kedua, yaitu memilih batang atau cabang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Lalu langkah kerja yang ketiga, batang atau cabang tersebut kita sayat dan kita hilangkan kulitnya yang berkambium, dan pada batang atau cabang tersebut kisaran ukuran kurang lebih 10 cm. Lalu kita hilangkan dan bersihkan kambium yang ada pada batang atau
tumbuhan yang ada di situ sehingga kering, dan diusahakan tidak ada kambium yang tersisa atau tertinggal. Saya akan menyayat batang atau cabang yang berkambium pada batang ini. Lalu langkah kerja yang keempat, memberikan campuran pupuk kandang dan tanah pada bagian sayatan yang secukupnya, yang telah diberi air secukupnya tadi dan sudah dicampurkan tersebut. Langkah kerja yang kelima, mengikatnya pada salah satu ujung plastik dengan tali rafia. Lalu langkah yang keenam, ujung plastik lainnya diikat dengan tali rafia. Lalu langkah kerja yang ketujuh, menjaga kelembapan media dengan cara menyiram air dan plastik pembungkus dilubangi kecil-kecil agar ada rongga sehingga air dapat masuk. Lalu batang yang sudah ditusuk-tusuk tadi kita beri air yang secukupnya. Lalu langkah kerja yang ke-8 yaitu mencatat dan mendokumentasikan hasil perkembangan dari mencangkok seminggu sekali dalam 6 minggu. Pada percobaan yang kedua, saya akan melakukan uji coba pada tanaman biji kacang hijau. Lalu ada pun pula alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu ada biji kacang hijau. Lalu yang kedua
gelas ukur 100 ml. Lalu yang ketiga, 6 buah gelas plastik. Lalu yang keempat, 1 buah botol bekas. Lalu yang kelima, 1 buah sendok makan. Lalu yang keenam, kapas secukupnya. Lalu yang ketujuh, air secukupnya. Dan yang kedelapan, 3 jenis air yang berbeda: air teh, air biasa, dan air deterjen. Lalu yang kesembilan, kertas label cukupnya. Dan yang 10, gunting 1 buah. Lalu percobaan yang kedua, langkah-langkah kerjanya yaitu: yang pertama, merendam biji kacang hijau di dalam air dengan waktu kurang lebih semalaman. Yang kedua, siapkan 3 jenis air, yaitu ada air biasa, air teh, dan air deterjen dengan larutan air 100 ml dan 1 gram deterjen. Kemudian tuangkan jenis-jenis air tersebut ke dalam 6 buah plastik yang berisikan air deterjen sebanyak 2 plastik gelas, lalu air biasa 2 gelas, dan air teh 2 gelas plastik. Dengan menuangkan air tersebut secukupnya. Lalu sisa air deterjen dimasukkan ke dalam botol dan disimpan dan dibawa pulang untuk persediaan air deterjen jika kapas berlabel air deterjen tersebut mengalir. Dan letakkan 6 biji masing-masing biji kacang hijau yang sudah tersedia di gelas plastik yang ada di meja ini.
Lalu langkah yang ketujuh, menyimpan 3 buah gelas plastik yang sudah berisikan biji kacang hijau dan air yang berbeda-beda. Yang pertama itu air deterjen, air teh, dan air biasa di tempat yang terang. Lalu 3 buah gelas plastik lainnya kita masukkan ke dalam tempat yang gelap. Lalu langkah yang ke-8 yaitu mengamati perkecambahan dan pertumbuhan biji-biji yang tumbuhan dari sediaan tersebut. Kemudian mencatat kapan biji kacang hijau mulai berkecambah dan mengamati bagaimana akar, batang, dan daun tumbuhannya tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.